Sidul anak Betawi jadi gubernur menjadi kenyataan. Itulah gambaran Rano Karno yang dikenal sebagai produser, sutradara, sekaligus pemain film dan sinetron. Popularitasnya menarik para politisi untuk mengajaknya terjun ke dunia politik. Ia mulai sebagai wakil bupati, wakil gubernur, hingga gubernur. Pria kelahiran Jakarta, 8 Oktober tahun 1960 ini, anak ketiga dari 6 bersaudara dari pasangan aktor Soekarno M. Nur dan Lili Istiarti. Saudara kandungnya bernama Rukbi Karno, Tino Karno, Santi Karno, Suti Karno, dan M. Murli Karno. Dari beberapa scene, baik di film ataupun sinetron, ada scene menarik di mana Benyamin S. berharap Sidul menjadi seorang gubernur, dan pada akhirnya di dunia nyata, Rano Karno betul-betul menjadi seorang gubernur di Provinsi Banten. Yahut, ini baru tampang gubernur. Kan kayak bape jadi supir, atau lu ntar jadi tukang buah, tukang layangan, calok tanah. Bukan itu yang gue mau dong. Sekali-sekali lu jadi gubernur gitu. Lu supaya pinter, jangan bodoh kayak gue. Jangan cuma jadi supir opret aja lo. Jadi dong gubernur gitu. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Duh, ada orang mukanya kayak lu tuh. Tuh, ya. Tuh Rano Karno, gubernur Banten. Bisa sama lu ya. Rano menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di Jakarta. Ia belajar di SD Van Lis, SMP Van Lis, dan SMA Negeri 6 Jakarta. Ia lulus SMA pada tahun ke-1979. Setelah lulus, ia memperdalam ilmu seni peran seperti ayahnya. Untuk mendukung cita-citanya, dia mengambil kursus di acting course Hollywood, Los Angeles, Amerika Serikat. Sejak kecil Rano sudah terlibat dalam seni peran layar lebar. Pada usia 6 tahun, dia sudah terlibat dalam film Sidul Anak Betawi tahun 1973, Rio Anakku tahun 1973. Masuk usia remaja, dia juga main film sebagai peran utama dalam film Gita Cinta dari SMA tahun 1979. Hidupnya didedikasikan di dunia film, bahkan namanya makin tersohor saat ia membuat sinetron Sidul Anak Sekolahan yang ditayangkan di layar televisi swasta pada tahun 1993 hingga tahun 1997. Dia bukan hanya sebagai produser, sutradara, tapi sekaligus sebagai pemeran utama. Hei, kalau ketawa jangan kayak kuntilanak. Apapun kamu ini, nuduh orang seenaknya. Jangan belaga. Emangnya aku nggak dengar ketawa cengengesan itu? Mentang-mentang jadi rebutan, seenaknya saja ngetawain orang. Ngaco, aku tidak mentang-mentang. Aku tidak mentertawakanmu. Kamu cari gara-gara ya? Kamu yang suka cari gara-gara. Biar kamu cantik, tapi kamu... Biarin. Daripada punya muka sepertimu, muka picisan, GR, norak. Mana ada laki yang mau sama kamu? Mukamu judes. Mana ada perempuan yang mau sama kamu? Udah ngerain gombal. Biarin. Kamu sok. Mentang-mentang anak babe. Anak kan sudah anak babe. Daripada jual beli surat cinta. Sok tahu. Sok tahu. Udah. Udah apa? Emangnya kamu kecakapan? Ngaca dulu dong. Bagio aja masih lebih keren dari kamu, tahu? Jangan sewot dong. Kok jadi Bapak Bagio? Siapa yang sewot? Kamu yang duluan. Biarin. Kamu kayak anak kecil.
Biarin. Nah, ketahuan, mukamu merah. Pasti sebentar lagi mau nangis. Kamu terlalu. Loh, kok? Kamu nyebelin. Wah. Iya. Beberapa artis cantik yang pernah menjadi lawan main di dalam film-filmnya, diantaranya Lydia Kandou, Yesi Gusman, Paramitha Rusady, dan Nick Ardila. Sepedamu mana? Hah? Tuh. Kita jalan-jalan pakai sepeda yuk. Nanti kau malu. Au. Mau kemana? Sekitar sini saja. Sepanjang jalan kenangan? Ayo. Sepanjang jalan kenangan, kita bergandengan tangan. Salah. Sepanjang jalan kenangan, kita berboncengan. Ayo. Puluhan judul film dan beberapa sinetron pun berhasil ia bintangi dengan akting yang terkenal memukau dan penuh totalitas, berkembang dari dunia entertainment yang semula sebagai aktor. Rano lantas mengepakkan sayap menjadi seorang penulis skenario sekaligus merangkap sebagai sutradara dan memiliki rumah produksi film sendiri yakni Karnos Film. Maafkan aku, Johan. Sengaja rahasia ini aku pendam selama 7 bulan. Aku hamil. Maafkan aku, Johan. Perjalanan Rano dalam dunia entertainment memang tidak sebentar, menghabiskan waktu 38 tahun untuk menggeluti dunia hiburan. Layak rasanya suami dari Dewi Indriati ini mendapatkan banyak penghargaan. Sebut saja penghargaan sebagai aktor utama terbaik dalam Taksi FF di tahun 1991 dan penghargaan Surjo Sumanto dari BP2N Dewan Film Nasional tahun 1997. Cukuplah membuktikan bahwa karir ayah dua anak ini tidak bisa dibilang main-main. Hingga pada tahun 2007, setelah genap 38 tahun berkibar di dunia hiburan, Rano secara mengejutkan mengumumkan niatnya untuk terjun dalam dunia politik. Niat tersebut diumumkan mendekati waktu Pilkada DKI Jakarta, namun sebentar saja diumumkan niatnya, pada akhirnya ia tak ikut mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada periode tersebut. Pada akhir tahun 2007, nama Rano kembali muncul di permukaan, bukan karena ia membintangi film terbaru, tapi karena ia mengumumkan pencalonan dirinya pada Pilgub Tangerang bersama Ismet Iskandar. Pada pemilu kada tersebut, pasangan Ismet Rano berhasil mengantongi suara terbanyak, sehingga saudara dari Tino Karno dan Suti Karno ini berhak atas jabatannya sebagai Wakil Bupati Tangerang. Namun, sayangnya jabatan itu hanya sebentar saja dipegang karena pada tahun 2011 Rano mengundurkan diri dari jabatan untuk mencalonkan diri sebagai Cawagup Banten bersama Ratu Atut Sosiah. Dalam pemilu kada tersebut, pasangan Atut Rano mendapatkan perolehan suara terbanyak dan berhak memimpin Banten dalam periode tahun 2012 sampai tahun 2017. Saat ini, ia menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Banten 3 untuk masa jabatan tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Kiprahnya di legislatif sebagai anggota DPR merupakan langkah pertamanya setelah menyelesaikan tugas Gubernur Banten pada tahun 2017.